Infertilitas pada wanita merupakan gangguan kesuburan yang dialami wanita sehingga sulit untuk hamil. Umumnya kasus infertilitas pada wanita terjadi karena masalah dalam memproduksi sel telur. Lebih jelasnya, mari kenali tanda, penyebab, dan pencegahan kemandulan pada ulasan berikut ini. Mengenali infertilitas pada wanita. Infertilitas adalah gangguan kesuburan yang dialami wanita selama minimal 1 tahun mencoba hamil atau 6 bulan. Misalnya, pada sindrom ovarium polikistik, ovarium tidak melepaskan sel telur secara teratur atau tidak melepaskan sel telur yang sehat. Ketika penyebab infertilitas ditemukan dari pasangan wanita, itu disebut infertilitas wanita atau infertilitas faktor wanita. Gejala infertilitas pada wanita perlu menyadari bahwa gejala utama kemandulan adalah tidak bisa hamil, siklus haid yang terlalu panjang, terlalu pendek, tidak teratur atau tidak ada berarti Anda tidak bisa berovulasi. Berbagai faktor risiko infertilitas pada wanita. Faktor spesifik meliputi gangguan hormonal yang mencegah ovulasi, siklus menstruasi tidak normal, kegemukan, memiliki kandungan lemak tubuh yang rendah akibat olahraga ekstrim, endometriosis, gangguan saluran tuba rahim atau ovarium, fibroid rahim, kista, tumor, gangguan autoimun, infeksi seksual menular, sindrom ovarium polikistik, insufisiensi ovarium primer, rokok, efek samping obat. Baca juga cara meningkatkan kesuburan wanita. Bagaimana mengobati infertilitas pada wanita? Ketika seorang dokter mendiagnosis Anda dengan infertilitas, kemungkinan pengobatan yang berhasil adalah 50%. Wanita dengan gangguan ovulasi yang mencari perawatan kesuburan kemungkinan besar akan menguntungkan wanita. Sedangkan pengobatan dengan obat-obatan paling tidak menguntungkan kemandulan yang disebabkan oleh kerusakan saluran tuba atau endometriosis parah. Tahap pertama pengobatan infertilitas pada wanita dilakukan dengan pengujian. Serangkaian pemeriksaan yang perlu dilakukan pasien antara lain: pemeriksaan fisik secara keseluruhan, tes pap smear, pemeriksaan panggul USG panggul, pemeriksaan payudara untuk produksi susu yang tidak biasa, kemudian tes penunjang yang perlu dilakukan antara lain tes darah. Dokter menyarankan pasien untuk melakukan tes sesuai dengan riwayat kesehatan pasien. Tes-tes ini termasuk tes tiroid, kadar prolaktin, tes cadangan ovarium dan progesteron, histerosalpingografi, pemeriksaan histerosalpingografi untuk melihat kondisi rahim dan sekitarnya dengan menggunakan sinar X. Prosedur pemeriksaan ini melibatkan penggunaan pewarna kontras untuk menghasilkan gambar yang jelas. Baca juga masa subur wanita USG transel. Tindakan ini dilakukan dengan cara memasukkan alat USG yang disebut transducer ke dalam untuk mengamati sistem reproduksi wanita, seperti rahim dan ovarium. 5. Saline sonohisterogram. Saline sonohisterogram dilakukan untuk menunjukkan struktur rahim dan mendeteksi masalah lain, seperti polip rahim atau tumor. Dokter akan menyuntikkan larutan garam ke dalam rahim untuk menghasilkan gambar yang jelas selama USG transel. Histeroskopi. Histeroskopi adalah pemeriksaan untuk melihat bagian dalam rahim. Perangkat tipis dan fleksibel dengan kamera di atasnya akan dimasukkan ke dalam melalui leher rahim untuk melihat bagian dalam organ. Jika ditemukan gangguan atau bagian yang tidak normal,
Dokter akan mengambilnya sebagai sampel untuk diperiksa. Jika tenaga medis sudah menemukan penyebabnya, ada berbagai pilihan pengobatan dan jenis penanganan kesuburan, seperti melalui operasi hingga obat-obatan. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk mengobati infertilitas untuk membantu merangsang ovulasi meliputi clomiphene atau clomiphene citrate, letrozole, gonadotropin atau human chorionic gonadotropin, bromokriptin atau cabergoline. Tidak jarang juga banyak pasien yang membutuhkan inseminasi buatan untuk membantu terjadinya pembuahan dan kehamilan. Dokter akan menyuntikkan sperma ke dalam rahim atau saluran telur pada saat wanita sedang berovulasi sehingga membantu pembuahan yang berujung pada kehamilan. Bisakah infertilitas dicegah? Cara ini mungkin berguna untuk kesuburan seseorang. Selain itu, pastikan juga untuk memeriksakan diri ke dokter untuk mendiskusikan risiko lain yang terkait dengan infertilitas wanita. Infertilitas tidak selalu menjadi masalah wanita. Baik pria maupun wanita sama-sama berisiko menyebabkan kemandulan. Ada kasus lain karena campuran dari kedua masalah atau penyebab yang tidak diketahui. Jika Anda merasa tidak subur, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Ada serangkaian tes yang akan menentukan dan menemukan penyebabnya. Anda juga bisa melakukan perawatan kesuburan khusus. Yuk, konsultasikan ke dokter. Telah direview oleh Dr. Sony Prabowo, sumber